Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yuni Damayanti, Sarjana Teknik, Magister Teknik, sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Video ini kami buat guna memenuhi tugas yang Ibu berikan. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan 7 orang dengan nama-nama sebagai berikut. 1. Tia Imelda Ali, 2. Siti Aisyah Kamarullah, 3. Nurul Amalia, 4. Zahra Luwana Abdurrahman, 5. Sukmasari Dewi Ahmad, 6. Mutmaina Usman, dan 7. Fitri Maishi Safira. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikut. Pendahuluan latar belakang. Dalam modul keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan ini, diuraikan masalah ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjalankan pengawasan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Tujuan diharapkan agar dapat memahami poin-poin berikut. Pertama, identifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Kedua, antisipasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Ketiga, pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Dan yang keempat, ketentuan-ketentuan terkait dengan K3L dalam pemeliharaan dan perawatan rusunawa. Identifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta masalah lingkungan. Masalah keselamatan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi prioritas untuk selalu diperhatikan oleh para petugas. Hampir semua kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh ketidaktaatan dalam melaksanakan peraturan mendasar dari keselamatan kerja dalam pekerjaan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sebaiknya para pekerja memahami dan melaksanakan segala ketentuan keselamatan kerja dan mengikuti petunjuk pemeliharaan dan pengoperasian dan juga tanda peringatan yang terpasang pada lokasi yang ditentukan sebelum melakukan pemeliharaan dan perawatan gedung yang dimaksud. Pada setiap tahap pekerjaan, cukup banyak potensi kecelakaan kerja yang harus diketahui oleh pekerja. Mengingat banyak lokasi dan komponen mesin yang dapat menimbulkan kecelakaan bila tidak diketahui memiliki potensi kecelakaan kerja, termasuk potensi pencemaran lingkungan. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja dari bahaya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, telah diberikan rambu-rambu petunjuk dan peringatan yang terpasang pada lokasi terkait dengan kondisi bahaya sesuai dengan rambu-rambunya. Berikut contoh rambu-rambu K3L. Pertama, hati-hati. 2. Listrik. 3. Radioaktif. 4. Bahan mudah terbakar. 5. Under construction. 6. Tanda bahaya. 7. Awas jatuh. 8. Hati-hati badan terjepit. Pesan K3L dan juga budaya 5R, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Identifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta masalah lingkungan. Poin A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan dan sasaran daripada Undang-Undang Keselamatan seperti pada pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Maka dapat diketahui antara lain: 1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. 3. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Poin B. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/Per/M/2008 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi pekerjaan umum. 1. Tujuan diberlakukannya pedoman ini agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan SMK 3, konstruksi bidang pekerjaan umum, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi, serta
menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. 2. Dalam pelaksanaan konstruksi, para pekerja memiliki peran dalam mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah disusun dan dituangkan dalam daftar SIMAK menjadi kewajiban para pekerja untuk melaksanakan penerapannya. Antisipasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta masalah lingkungan. A. Pembuatan rencana atau langkah mengantisipasi adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Hasil identifikasi potensi kecelakaan kerja akan menjadi acuan bagi para pekerja di mana setiap tahapan kegiatan telah teridentifikasi potensi kecelakaan yang mungkin terjadi. Berikut langkah-langkah dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. 1. Siapkan catatan hasil identifikasi dan daftar simak potensi kecelakaan kerja. 2. Interpresentasikan potensi kecelakaan kerja hasil identifikasi dan yang tercantum dalam daftar simak ke dalam rencana atau langkah mengantisipasi adanya potensi bahaya dan kecelakaan kerja. 3. Pengidentifikasian potensi kecelakaan kerja dan selanjutnya dijadikan bahan dalam pembuatan rencana mengantisipasi adanya kecelakaan kerja. Ini akan menghasilkan suatu kondisi kerja tanpa kecelakaan kerja atau zero accident. B. Penyusun kebutuhan, peralatan, atau perlengkapan ketiga. Suatu rencana mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja harus tersedia perlengkapan ketiga yang meliputi alat pelindung diri dan alat pengaman kerja. Perlengkapan ketiga dibuat secara lengkap sesuai kondisi kerja agar dapat dipakai atau digunakan sesuai dengan prosedur. Berikut daftar APD sesuai dengan kondisi. Kita punya helm, boot pelindung, sarung tangan, kacamata, masker, sama rompi. Untuk ATK-nya antara lain APAR, P3K, dan pita penghalang. Antisipasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta masalah lingkungan. Pengidentifikasian bahaya dan kecelakaan kerja. Yang pertama, identifikasi kegiatan atau material yang berpotensi menimbulkan bahaya. Yang kedua, memeriksa kelengkapan dan kelayakan pakai APD yang akan digunakan sehari-hari. Yang ketiga, memeriksa kelengkapan dan kondisi dan kelayakan pakai APK yang disiapkan setiap hari. D. Analisa dampak potensi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada pekerja, namun juga berdampak pada institusi. E. Analisa dampak potensi pencemaran lingkungan. Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung memiliki potensi menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, limbah air, maupun pencemaran suara atau bisik. F. Standar lingkungan dan penerapan sistem lingkungan. Yang pertama, nilai ambang batas atau NAB. NAB adalah suatu kadar atau nilai bahan dengan batasan tertentu yang berlaku dalam udara tempat kerja, merupakan pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat menghadapinya dengan tidak mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan atau kenikmatan kerja dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk waktu tidak boleh lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. NAB dilakukan untuk upaya memberikan alat pelindung diri yang sesuai saat bekerja. Yang kedua, lingkungan kerja atau iklim panas. Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta pencemaran lingkungan. A. Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja terbagi atas 4, yaitu yang pertama, pemasangan rambu-rambu K3. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, pemeriksaan alat pengaman kerja atau APK. Yang keempat atau yang terakhir, penggunaan alat pengaman kerja atau APK. B. Laporan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Dalam pembuatan laporan kecelakaan kerja, semua petugas sebagai tenaga kerja pada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung diwajibkan untuk memberikan keterangan apabila diminta oleh pegawai, pengawas, atau ahli K3. Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta pencemaran lingkungan. C. Sosialisasi K3L. Poin 1. Sosialisasi ketentuan K3L.
Poin 2, penerapan ketentuan K3L. Poin 3, pengisian daftar simak potensi kecelakaan kerja dan pelaksanaan K3. D. Pengendalian pencemaran lingkungan. Poin 1, identifikasi kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Poin 2, penerapan ketentuan pencegahan pencemaran lingkungan. E. Prosedur pelaporan kelainan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. 1. Prosedur mengatasi pencemaran lingkungan. 2. Pendeteksian terjadinya pencemaran lingkungan akibat adanya kelainan pada komponen genset selama dioperasikan. Poin 3. Penyampaian laporan kelainan yang terjadi selama kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung yang berdampak kepada pencemaran lingkungan termasuk usaha penanggulangannya. Demikianlah presentasi kesehatan keselamatan kerja lingkungan yang dapat kami berikan. Jika ada kekurangan dan kelebihan atas setiap kata yang terucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesempatan menyampaikan presentasi yang telah diberikan, kami mengucapkan rasa terima kasih. Akhir kata, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.